Nah jamaah yang Allah muliakan, kita bahas dulu derajat-derajat tentang sedekah. Yang pertama nih Pak, ternyata ada derajat-derajatnya, kata Imam Suyuti. Bu, kalau kita sedekah sama orang yang sehat, sama yang badannya sehat, maka itu ternyata kata Imam Suyuti dibalas bi asrotin ala sohihil jismi. 1 dibalas 10 kalau kita sedekah sama orang yang badannya sehat. Bapak sedekah 1000 sama orang yang sehat, maka dibalas 10.000, istilahnya begitu. Yang kedua, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, bitis ina, yaitu dibalas sampai 90 kali lipat. Sedekah 1 kali dibalas oleh Allah 90 kali lipat. Kepada siapa? Alal a'ma wal mubtali, kata Imam Suyuti. Ketika kita sedekah, maaf kepada orang yang buta, maaf kepada orang yang kena musibah. Bapak ibu ngumpulin dana donasi buat yang gempa bumi, yang kena musibah, tsunami, maka itu sebenarnya 1 dibalas sampai 90 kali lipat. Dan ada yang lebih tinggi lagi, ini yang kita abaikan. Sedekah sama siapa? Ada Pak, yang ketiga, yaitu dibalas sampai bitis ina bitis imiatin, 1 dibalas sampai 900 kali lipat. Masya Allah. Ama siapa? Ala dikurobatai muhtazin, yaitu kita sedekah kepada kerabat saudara kandung kita. Ini yang kita abaikan. Sedekah ke Palestina nyampe, adik kita yang kelaparan kita abaikan, kakak kita yang kesusahan kita abaikan, keluarga-keluarga kita yang sedara kita abaikan. Istilahnya begini, orang lain jadi saudara, saudara jadi orang lain. Nah ini yang bahaya. Padahal kata Imam Suyuti, kalau bapak ibu sedekah sama saudara kandung yang istilahnya masih ada ikatan darah, itu dibalas lebih besar daripada kita sedekah maaf kepada orang-orang yang sedang kena musibah. Nah jamaah yang Allah muliakan, dari sini ada lagi derajat sedekah yang paling tinggi. 1 dibalas sampai 100.000 kali lipat. Sama siapa? Ternyata dikatakan alal abawaini. Jadi diantara yang tadi Pak, sedekah sama orang yang sehat, sedekah sama orang yang kena musibah, sedekah sama saudara, ini paling tertinggi yang keempat. Siapa? Kalau bapak dan ibu sedekah sama kedua orang tua. Maka enggak ada sejarahnya dalam Islam orang yang suka bakti sama orang tua, orang yang suka baik sama orang tua, orang yang suka memberi sama orang tua jatuh miskin. Enggak ada ceritanya. Rata-rata seorang anak yang suka bakti, mendoakan, berbagi sama orang tua, hidupnya selalu nyaman. Istilahnya miskin pun Pak, hatinya kaya, selalu merasa tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf ibu bapak, tapi sebaliknya, anak yang suka durhaka sama orang tua, anak yang pelit sama orang tua, anak yang suka lupa sama orang tua, itu fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Allah bakal putuskan rezekinya. Maka kalau misalkan kita bertanya, udah bisnis, udah dagang, udah sibuk nyari duit ke sini ke situ, coba periksa. Kalau misalkan masih miskin, masih susah, coba periksa hubungan kita dengan orang tua. Mungkin ada yang gak beres hubungan kita sama orang tua, maka sama Allah dibikin sulit urusan duit, urusan rezeki. Tapi beda, anak yang suka bakti sama orang tua gak bakalan dibikin pusing urusan rezeki, selalu dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jamaah yang Allah muliakan, maka kata Imam Suyuti, itu sedekah tertinggi. Dan ternyata ada yang lebih tinggi daripada itu semua. Sama siapa lagi nih? Masya Allah. Jadi kalau sama orang tua 100.000 kali lipat, kalau sama yang terakhir ini 900.000 kali lipat. Sama siapa? Alal alimi au faqihin. Bapak ibu sedekah sama orang-orang yang suka ngaji. Bapak ibu sedekah sama orang-orang para kiai, para alim ulama, para santri yang sedang menuntut ilmu. Kenapa itu lebih tinggi? Sampai Allah balas sampai 900.000 kali lipat. Kenapa bisa tertinggi? Karena dari ulama lah kita bisa mengenal bakti sama orang tua. Karena dari mereka lah para kiai, para guru-guru kita jadi bisa mengenal arti sedekah, arti berbagi dan sebagainya. Maka kalau pengen tahu sedekah tertinggi itu kepada siapa? Ke pengajian. Maka alhamdulillah sekarang kita ada pengajian. Lalu bapak menyisihkan hartanya buat pengajian tuh, buat konsumsi. Sebab bapak ibu yang Allah muliakan, maaf, ngasih makan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Kata ulama begitu. Kenapa demikian?
Sebab masjidnya udah gede, masjidnya udah kokoh, jamaahnya kelaparan, siapa yang mau ngisi? Maaf juga, ngasih makan, ngasih sedekah kepada para kiai, para ngajar ilmu agama, itu lebih baik daripada ngebangun semuanya. Kenapa? Karena kita nggak bakalan punya imam yang berkualitas, jamaah yang berkualitas, kalau nggak ada yang ngajar ngaji. Kalau nggak ada yang mau ngajarin tentang sholat, kalau nggak ada yang ngajarin tentang ilmu agama dan sebagainya, maka kata ulama, sedekah tertinggi di dunia ini bukan kepada orang tua, bukan kepada masjid, bukan kepada fakir miskin, yatim piatu, tapi kepada para santri, orang-orang yang sedang nuntut ilmu. Maka jangan pelit Pak, Bu, kalau kita punya santri, ada orang-orang yang ngaji, sedekah yang banyak ke mereka. Nah jamaah yang Allah muliakan, maka itulah tamsil pertama yang Allah perlihatkan kepada Nabi tentang urusan sodako, tentang urusan berbagi. Maka diibaratkan seperti orang yang panen, jadi panen, jadi panen, jadi. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.